Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat sabar sahur bareng Magnet Rizki. Masih bersama dengan saya Busar Halimi, ditemani ya dengan gurunda kita tercinta Ustadz Nasrullah Asal. Apa kabar Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Bapak Ibu semua, teman-teman sabar, saya yakin Anda semua sudah nonton nih yang sebelumnya nih ya, segmen spesial dengan Ustadz Nas kaitannya dengan kunci komunikasi dalam keluarga yang sakinah. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin di waktu sahur ini ya untuk mempelajari ya kaitannya dengan bagaimana mendidik anak. Ya, kalau bisa bicara mendidik anak mungkin umum sekali. Di luar sana talking about parenting banyak, smart parenting, parenting A, parenting B, parenting C. Nah, kalau ala Magnet Rizki atau ala Pak Nas seperti apa sih? Saya yakin penasaran nih teman-teman semua. Siap. Dan anak, kalau di Magnet Rizki kita semua punya program mendidik orang-orang agar mendapatkan pertolongan Allah. Ajaib hidupnya gitu Ustaz ya. Betul. Nah, bagaimana kalau sekarang kita udah mengkader, mencetak dari sejak dini anak-anak yang ajaib. Pasti keren banget. Mari kita simak bersama paparan langsung dari Ustaz Nasrullah, founder Magnet Rizki. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala ya, dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ya. Dan memiliki anak salah satu yang menjadi dream ya, menjadi dream banyak keluarga ya. Betul sekali. Setelah beberapa tahun menikah lalu kemudian harapannya adalah memiliki anak ya. Ya, saya doakan semoga keluarga-keluarga yang belum memiliki anak Allah Subhanahu wa taala kasih sabarnya. Amin, Allah, amin. Kemudian kasih ya sakinah mawaddah warahmahnya. Amin, Allah. Ya, diberikan kemampuan untuk memahami pasangan, kemudian menerima pasangan apa adanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan anak ya dalam waktu yang lebih cepat insyaallah ya. Nah, semuanya atas izin Allah. Saya pun ada Ustadz yang saya inginkan memiliki anak tapi nggak dikasih sama Allah kan gitu ya. Jadi saya punya anak 6 perempuan ya. Ingin sekali punya anak laki-laki. Orang Bugis itu kalau punya usaha Ustadz ya, dia wajib punya anak laki-laki. Karena warisnya itu pastinya kepada sang laki-laki ya. Dan saya ya namanya manusia berharap lah begitu ya. Walaupun akhirnya saya ketika menemukan sebuah ayat ya, yahabul liman yasha'u inatha wa yahabul liman yasha'u dzukur. Allah lah yang berikan anak ya, perempuan, dan Allah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Yakhluqu ma yasha. Ya, dia berbuat sekehendaknya. Ya sudah. Ya, akhirnya di titik itulah saya bahagia tanpa syarat. Menemukan bahagia tanpa syarat saya ya. Udah nggak lagi dulu syaratnya tuh ya nanti saya akan bahagia kalau udah punya anak laki-laki. Tapi sekarang saya bahagia ya, apapun yang terjadi. Jadi siapapun teman-teman semuanya, keluarga, yuk bahagia ya. Apapun yang terjadi, punya anak, nggak punya anak laki-laki, punya anak perempuan, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tinggal bagaimana titipan ini kita pertanggungjawabkan. Amanah ini kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih baik. Jadi Allah berikan kepada kita anak dalam keadaan yang suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda gitu ya. Tapi uniknya adalah yang bersih tanpa noda, tanpa dosa ini dititip sama yang banyak dosa. Gimana ceritanya tuh? Ya, ibaratnya ya kita sapu yang enggak bersih gitu ya. Terus kemudian dititipi sebuah rumah yang bersih. Yang bersih. Nah, terus kemudian kita nyapunya pakai apa? Disinilah yang harus kita lakukan, bagaimana ini tahap pertama sebelum kita ngomong ke anak dulu. Kita ngomong ke diri sendiri. Bahwa anak kita ini anak mulia. Gitu ya. Bahkan dia itu bisa melihat malaikat Ustadz. Ya, karena kan tipis sekali ya. Batasan mereka dengan alam ruh ya. Ya, jadi mereka transisi. Ya, dari alam ruh, alam rahim, alam dunia. Makin kesini makin ketutup itu ya alam ruhnya ya. Tapi awal-awal dia ketawa sendiri gitu ya. Ketawa siapa yang diketawain? Malaikat.
malaikat yang dia lihat gitu ya. Nah, jadi makhluk ya ngomongin anak memang sensitif emosional ya, masuk dalam hati ya. Mereka mulia tapi dititip sama kita yang banyak dosa. Jadi pertama jangan merasa bahwa diri kita lebih baik daripada anak. Ya. Kita ya mungkin lebih dulu lahir. Kita lebih punya banyak ilmu. Kita lebih punya banyak pengalaman. Kita punya asam dan garam kehidupan. Tapi anak kita nggak punya dosa. Makanya kan ini hubungan yang luar biasa sekali. Ya, kita menghormati anak, menghormati yang di bawah kita karena dia dosanya lebih dikit daripada kita. Ya, anak menghormati orang tua karena ya dia lebih memiliki banyak pahala daripada dia. Jadi kita nggak songong, anak nggak songong ke orang tua juga nggak songong, nggak zolim kepada anaknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang harus lakukan adalah kitanya yang harus membersihkan diri kita, Ustadz. Ya, sebelum kita mendidik anak kita menjadi anak yang ajaib, maka orang tua itu harus betul-betul hati-hati dengan dosa-dosa yang dilakukan. Dulu dosanya itu mungkin berdampak pada diri sendiri. Tapi ketika dia sudah punya anak gitu ya, maka dosanya itu akan sedikit banyak ya, itu memberikan pengaruh kepada anak gitu ya. Karena dosa ini cuma kita nggak tahu aja, Ustaz. Dosanya ada baunya, Ustaz. Oh gitu. Iya, ada baunya ya. Ada baunya. Dicium oleh para ulama ya, dicium oleh orang-orang yang soleh. Mereka tahu, melihat gitu. Ya, bahwa kita tuh punya dosa gitu. Nah, karena dia punya bau, maka dihirup oleh anak-anak kita. Nah, itu yang harus hati-hati. Gitu, dihirup oleh anak-anak kita. Jadi dosanya kita itu terhirup oleh anak-anak kita. Bayangkan kalau seandainya anak-anak kita tuh menghirup dosa kita terus setiap hari. Gitu ya. Ada polusi dosa. Makanya kenapa akhirnya dikatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, karena ya memang begitu kalau orang tuanya nauzubillah ya penjudi, pemabok, pezina nauzubillah. Maka anaknya juga akan sedikit banyak terkena pengaruh dari orang tua. Memang setiap kita itu bertanggung jawab pada dosa kita masing-masing gitu ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi sebelum anak itu menjadi balik dan dewasa, maka dia akan mendapatkan pengaruh. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Ya. Orang tuanya lah yang mendidiknya, mengubahnya menjadi Nasrani kah, Majusi kah, Yahudi kah, gitu kan, ateis kah, ya. Orang yang bermaksiat kah, itu orang tuanya. Maka ketika punya anak yang harus kita lakukan adalah sebelum punya anak, sesudah punya anak, ya disitulah pentingnya ilmu magnet rezeki, yaitu membuka perisai. Kita menjadi orang-orang yang taubaholik. Ya, bertaubat lagi. Jangan sampai dosa yang kita lakukan itu sebelum nyampe kepada anak, baunya, pengaruhnya, gitu ya. Udah kita taubatin duluan, Ustaz. Udah kita taubatin dulu, ya. Jadi sebenarnya nggak ada cerita juga, Ustaz ya. Saya preman nih, tapi nggak mau anak saya harus masuk pesantren. Itu bukan gitu juga konsepnya, Ustaz. Ya, itu satu hal. Nanti kita masuk ke sana, Oh Ustaz. gitu. Jadi nomor satu yang penting dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri dulu. Nah, bertaubat. nanti setelah itu baru kita bicara tentang oke lah kalau seandainya Anda sudah bermaksiat kepada Allah, bertaubat. Cara pertaubatan adalah dengan mendidik anak-anak kita ya tidak terpengaruh dengan bau pengaruh dosa orang tuanya. Makanya mendidik ke pesantren sesuatu yang langkah yang benar. Cuma yang sering terjadi adalah gitu ya, kita terlalu menyerahkan kepada pesantren gitu, Ustaz, kepada sekolah. Ibaratnya kalau udah nyampe sekolah mah udah selesai gitu loh. Padahal gitu ya, tetap pengaruh terbesar, guru terbesar itu adalah orang tua. Guru terbesarnya adalah orang tua. Ya, walaupun dalam banyak kasus ya kita bisa melihat bahwa ternyata guru ini kan posisinya lebih daripada orang tua, Ustaz. Guru itu lebih tinggi daripada orang tua. Kenapa? Ya, jadi haknya guru itu melebihi hak seorang anak pada orang tua. Ya, kewajiban anak pada orang tuanya. Ya, kenapa? Karena orang tua itu melahirkan. Ya. Orang tua memberi nafkah. Gitu ya. Tapi yang menghantarkan ke surga adalah guru. Betul. Menghantarkan ke surga Guru. Makanya kalau seandainya si orang tua ini bisa jadi guru gitu kan sekaligus orang tua, maka double itu poinnya ya. Iya. Jadilah orang tua yang bisa sekaligus jadi guru. menjadi guru buat anak. Gitu ya. Jadi ketika dia
berikan kepada pesantren, ya sah-sah aja. Makanya itulah Anda harus betul-betul menghormati guru. Karena guru adalah orang tua yang lebih utama daripada orang tua Anda. Gitu. Yang lebih utama. Makanya Nabi Musa, ya orang tuanya adalah Nabi Syuaib. Ya kan? Menarik nih. Iya kan? Iya. Karena sebelumnya dia nggak punya orang tua, ya terdampar, dipungut sama Firaun, ya kan? Terus kemudian orang tua beliau dalam pertaubatannya adalah ya mertuanya, ya kan? Betul ya, Nabi Syuaib ya. Syuaib ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sering terjadi adalah kita abai, orang tua ini abai terhadap anak, gitu ya. Orang tua abai terhadap anak karena merasa bahwa anak ini ya ya udah gitu ya, masing-masing ya, apalagi kalau bicara tentang proses apa namanya menciptakan anak atau membuat anak gitu ya, itu kan penuh dengan apa namanya godaan-godaan dan seterusnya, fitnah dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian kita merasa ada kenikmatan di sana, terus kemudian setelah punya anak ya udah dibiarin begitu aja. Seringkalinya gitu sih, nggak tahu kenapa. Kita udah merindukan sosok seorang anak. Terus lahirlah dia, namun setelah itu ya kayak hambar gitu ya. Lucunya di 3 tahun pertama. Lucunya dengan pertama ya. Iya sih. Setelah itu 3 tahun berikutnya, nah disitulah ujian kita sebagai orang tua. Ya. Nah jadi di sini pertama kita harus betul-betul taubaholik, ya menjadi pribadi-pribadi yang bertaubat terus, tobat lagi. Nah salah satunya adalah jangan sampai ini kita kembalikan anak kita yang tadinya bersih suci tanpa dosa, dikembalikan Allah dalam keadaan yang nggak baik. Ibaratnya gini, ya ada orang yang nitipin kepada kita cangkir yang bagus gitu. Ya, tolong ya jagain ya cangkir saya gitu kan. Terus kemudian setelah beberapa tahun gitu kan orang itu datang, mana cangkir saya? Udah pecah-pecah Ustaz. Terus ditambal, diapain gitu kan. Terus kemudian nih gitu kan. Kayaknya orang yang nitipin akan banget kecewa sekali gitu. Kecewa sekali gitu ya dengan itu. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua. Yang harus ada dalam visi orang tua adalah kembalikan anak kita kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik. Dalam keadaan yang lebih baik. Jangan sampai kita kembalikan titipan dari Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan yang enggak lebih baik daripada ketika dia lahir. Nah, disinilah gitu ya. Perlu banyak sekali doa banyak-banyak, taubat banyak-banyak gitu ya. Dan tidak menyalahkan anak. Ya, ketika anaknya bermaksiat gitu ya. Itu bisa jadi karena bau dosa orang tuanya itu, pengaruh dosa orang tuanya. Gitu. Karena kita yang menciptakan anak itu. Makanya kan ketika ada yang protes gitu ya. Protes itu di zamannya Abu Bakar gitu ya. Kenapa terjadi banyak pemberontakan gitu kan. Karena ya dahulu ya murid-muridnya Nabi itu kami gitu loh. Sementara sekarang gitu kan ya penerusnya adalah kalian gitu. Jadi artinya adanya proses degradasi gitu, proses degradasi. Tapi bismillah ya Allah Subhanahu wa taala selalu menitipkan cahayanya, selalu menitipkan ilmunya, selalu menitipkan hidayahnya kepada siapa yang dikehendaki. Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kitalah yang dititipi cahaya itu. Nah, setelah itu baru kita mulai gitu kan melakukan proses pembuatan adonan anak-anak ini menjadi anak-anak ajaib Ustaz. Oke. Iya kan? Jangan visi kita anak kita jadi anak pintar. Ini menarik nih. Boleh dicatat di komen ya. Kalau yang visinya pengen hanya anak yang ranking 1, ranking 2, nah kalau ala Pak Nas nggak selesai di situ. Nggak selesai. Jadilah sampai ke anak ajaib. Iya, jadi jangan berpikir jadi anak pintar tapi anak ajaib. Bahkan gini, kita nggak usah belajar sama belum dulu belajar sama prinsip-prinsip agama. Kita belajar dari Jack Ma aja dulu. Jack Ma. Jack Ma. Apa dengan Jack Ma? Jack Ma ini kan pemilik Alibaba, orang Cina. Ya, beliau katakan jangan didik anak kamu, ya, jangan didik anak kamu sesuatu yang bisa dilakukan oleh komputer. Yang bisa dilakukan oleh komputer. Iya. Oke. Yang bisa dilakukan oleh komputer apa? Menghitung. Ya kan, menganalisa, mendesain gitu kan. Mendesain sekarang AI loh. Oh iya, artificial intelligence loh, dahsyat loh. Bahkan desainnya lebih bagus daripada kita. Kita paling banter krayon atau kanvas lagi. Nah, jadi jangan
mendidik anak kita sesuatu yang bisa dilakukan komputer. Oke. Tapi didik anak kita ya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh komputer. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh komputer? Empati, merasakan, memberikan cinta, ya berkata-kata yang baik, yang santun gitu ya. Itu adalah yang tidak bisa dilakukan oleh komputer. Ya, komputer ini dia hanya berhenti pada angka-angka, logika, ya. Tapi manusia itu bagaimana kita bisa mendidik anak kita menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang sebenarnya, ya. Jadi kita yang harus kita lakukan adalah visi kita bukan jadi anak-anak pinter. Ada sih anak-anak pinter gitu ya, bahkan ranking 1, bahkan bukan hanya pinter, bukan menjadikan anak pinter. Yang penting kamu ranking 1, terserah gimana caranya ini lah udah, ya nyontek gitu kan, terus kemudian bersekongkol dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang malah dosa gitu. Iya. Ya. Dan orang tuanya malah mendukung gimana cara ranking 1 ya gurunya dideketin lah dengan cara-cara tertentu gitu. Itu dia. Karena kepengen anaknya itu punya prestasi. Ya Allah, malah nambah tebal perisainya gimana ajaibnya nih kalau gitu ya Ustaz ya. Dulu ya, zaman-zaman dulu ada UN tuh Ustaz. Gitu kan. Waduh, itu orang tua tuh pada kerja sama Ustaz. Ada yang ngerasain ya. Itu pada kerja sama gimana anaknya itu bisa dapetin nilai bagus gitu. Nah, ini kan udah melenceng dari nilai pendidikan. Ya, kalau harusnya anak kita dididik menjadi anak yang jauh dari dosa, ya. Terus kemudian menjaga terumbu karang dan seterusnya. Ini yang penasaran Ustaz, mohon maaf sebelum dilanjut. Antum masih ngeliat raport anak-anak antum enggak sih Ustaz? Udah enggak sih sebenarnya. Walaupun ya tetap saya masih lihat ya. Okay. Cuma lihatnya sekilas. Yang saya lihat itu kan akhlaknya. Yang saya lihat tuh nilainya tuh yang akhlaknya. Oh, ini baik gitu ya. Terus kemudian hafalannya itu saya lihat gitu. Karena banyak di pesantren ada yang nilai akademisnya tinggi sekalipun kalau akhlak itunya nggak bagus gitu ya, itu jangan harap bisa lulus. Iya. Itu luar biasa kan ya. Saking pentingnya mungkin ya akhlak sekarang ini. Iya, karena pilih-pilih sekolah. Iya. Insya Allah. Dan saya nggak didik anak saya sendiri Ustadz, karena nggak sanggup juga. Oke. Ya, saya menitipkan mereka ke lembaga pendidikan. Ya ada sih yang namanya homeschooling gitu ya. Cuma mungkin saya nggak sanggup ya, belum sanggup gitu ya. Saya akhirnya, nah ini yang saya lakukan akhirnya. Saya mendidik orang, saya berceramah gitu. Itu niat dalam hati saya Ustadz. Ya Allah, saya titip anak-anak saya. Saya sekarang mendidik anak orang lain gitu ya, dengan harapan ya ini energinya nyampe ke anak-anak saya. Maka itu yang bisa dilakukan gitu ya. Bagaimana kita bisa berbakti kepada orang lain, memberikan yang terbaik untuk orang lain, jadi doa. Gitu. Itu jadi wasilah. Di intensinya ya, ada intensi. Ya, di dalam diri kita betul-betul ketika ngajar, ya Allah gitu ya. Pernah saya tuh Ramadan yang mana itu ya, yang 4 tahun yang lalu. Itu di rumah cuma 6 hari Ustaz. Ya, Ramadan itu. 16 tempat kita kelilingin safari Ramadan gitu kan. Masya Allah. Terus ya kita berbuka bersama itu rasanya tuh kayak waduh gitu ya. Super spesial lah. Super spesial. Istimewa. Sampai sekarang sih. Akhirnya saya juga kalau di rumah ya seperti itu. Cuma dulu lebih jarang lagi gitu. Allah. Ya, berada di rumah. Cuma akhirnya apa yang saya lakukan, ya Allah, saya titip anak-anak saya. Ketika saya mendidik orang lain, mendidik umat gitu ya. Maka ya Allah ya titip anak-anak saya gitu supaya dapatkan tempat yang terbaik. Guru yang terbaik gitu ya. Nah, waktu-waktu spesial saya Ustadz adalah liburan. Nah, liburan itu adalah waktu yang betul-betul saya manfaatkan dengan baik. Ya, makanya kemarin itu saya agak mellow, ya kan. Saya umroh itu Ustadz, umroh akhir tahun. Ya, saya cuma 3 hari bersama dengan anak saya yang ketiga ya Fathia gitu. Kan diajak gitu. Iya, saya ajak cuma 3 hari gitu. Gitu. Selebihnya bimbing jamaah. Selebihnya saya bimbing jamaah gitu. Ya, jadi saya udah diingetin sih sama Mbak Nisa gitu. Ini bener nih mau pergi umroh dalam keadaan libur sekolah. Jadi memang libur sekolah ini adalah waktu yang paling istimewa bagi saya. Karena pada saat itu saya ajak anak-anak saya selalu bersama bareng-bareng. Kemudian mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari saya. Di liburan itu justru. Di liburan itu. Ya, dengan suasana yang happy, kekeluargaan. Kemudian kita makan bareng. Nah pas makan bareng itulah ilmu-ilmu keluar. Quality time sekali. Iya, quality time. Masya Allah. Ya. Kemudian ya kalau di rumah juga kan mereka yang selalu terkenang anak-anak saya itu adalah pada saat
makan ya. Pada saat makan tuh selalu mereka terkenang karena disitulah ilmu-ilmu keluar gitu ya. Pas makan tuh sebisa mungkin bareng gitu ya. Iya, Oke. sebisa mungkin. Tips bagus nih teman-teman yang orang-orang sibuk. Ya Allah. Jadi kalau teman-teman semua di sini para sahabat sabar ya adalah tergolong orang yang sibuk gitu ya. Meskipun tadi udah disadarkan sama Ustadz Nas bahwa ya kalau bisa kita orang tua juga sebagai guru juga Ustadz ya. Ada satu ilmu tarbiyah kalau nggak salah ya. Al-Ummu Madrasatul Ula gitu ya. Ibu adalah madrasah, mudarris, pelajar, pengajar yang pertama terutama gitu ya. Nah kaitannya dengan ini bagaimana kerjasama yang antum lakukan Ustaz? Sebagai abi dan umi gitu kan, suami istri lalu berbagi job gitu kepada anak-anak. Siap. Ini kan teman-teman pengen tahu nih Ustaz. Iya. Jadi istri itu kan lebih banyak rasa. Ya sementara suami itu lebih banyak logika. Oke. Ya kan? Nah, disitulah berbagi perannya. Jadi uminya itu mendidik dari sisi pendidikan rasa kepada anak-anak ya. Sementara ketika pendidikan logika yang sifatnya logika dan seterusnya itu diserahkan kepada abinya. Dan saya mungkin juga ada hikmahnya Ustadz. Saya nggak punya anak laki-laki ya. Makanya akhirnya saya jadi sering keluar. Ya kan, kalau ada anak laki-laki mungkin saya akhirnya sangat ngejagain anak-anak saya, anak laki saya kan gitu ya. Jadi karena saya nggak punya anak laki-laki gitu ya, akhirnya yang perempuan ini saya serahkan kepada istri saya. Alhamdulillah yang saya syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada saya istri yang baik gitu ya. Nah, di sini juga penting nih gitu ya bagi yang belum menikah gitu ya. Bagi yang belum menikah mencari wanita yang solehah itu diutamakan daripada segala hal. Ya, karena dia akan menjadi pendidik bagi anak-anak gitu ya. Jadi jangan tertipu dengan paras cantik wajahnya. Jomblo, tolong diperhatikan yang ikut. Apalagi kena filter Ustadz. Iya, kena filter TikTok, filter Instagram, ya udah makin cantik aja ya kan. Nah, di sini pentingnya ya cari yang pertama adalah ya agamanya. Gitu ya. Agamanya. Kemudian nasabnya ya. Kemudian juga hartanya. Cuma harta ini ya yang urutan yang ketiga, ya yang urutan yang terakhir ya. Baru kecantikannya, baru hartanya. Ya, saya ketika melihat sosok ya istri saya gitu ya, itu langsung wah ini saya harus dapat ini ya. Bayangannya kayak udah Dzurriyyah Thayyibah gitu. Dzurriyyah Thayyibah nih. Karena anaknya kiai gitu kan. Masyaallah, ya. Cucunya kiai terus kemudian solehah gitu ya, pinter ya. Nah, kalau cantik cuma bonus. Ya. Cantik itu bonus. Relatif ya. Relatif karena akan hilang seiring waktu. Akan hilang. Yang nggak hilang itu adalah ilmunya. Ya, makanya kalau Ustadz kan istrinya anak pesantren ya kan, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan saya doakan ya bagi yang jomblo dapat amin. Ya. Yang kenceng amin. Dapat jodoh yang terbaik. Karena tadi Madrasatul Ula. Yeah. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Dan itu juga yang saya pelajari dari ibu saya Ustadz. Ibu saya itu anaknya 6 laki-laki. 3 perempuan. Akhirnya ibu saya itu ngejagain anak laki-lakinya. Gitu ya. Betul-betul dijagain semua anak laki-lakinya. Dan ketika mau kerja gitu ya. Kan ibu saya tuh termasuk salah satu yang berprestasi di sekolahnya gitu ya. Di sebuah sekolah IAIN gitu. Terus yang lain-lain itu udah jadi. Bahkan kemarin waktu kita ajak ke Malaysia itu. Ibu saya ya ketemu sama temennya yang jadi imam masjid yang sangat disegani di Malaysia. Gitu. Masya Allah. Artinya lulusan-lulusan dari IAIN itu menjadi orang-orang yang sangat ternama, terkenal gitu. Sementara ibu saya cuma cuma ngedidik anak di rumah. Ya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga gitu ya. Tapi perempuan sekarang soalnya banyak yang nggak pede dengan itu. Cuman di rumah aja. Cuman di rumah tangga aja, gitu ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya bisa tetap di rumah gitu ya. Malahan. Iya. Doanya tuh bisa tetap di rumah. Jadi doa yang paling utama seorang wanita mendidik anak itu adalah dia bisa tetap di rumah. Jadi jangan doanya ya Allah mudah-mudahan saya dapat pekerjaan gitu. Enggak, ada di rumah. Itu fitrahnya.
Ya, tapi ada tapinya. Nah. Di rumah tapi dia punya kontribusi buat umat. Oke. Itu doanya ya. Jadi yang paling penting itu adalah dia mendidik anak-anaknya. Nah, yang saya syukuri adalah anak saya ya 6 perempuan dan itu dididik langsung oleh istri saya. Nggak mau istri saya itu nggak mau anak saya ini belajar Quran dari yang lain. Harus dari dia. Ya, belajar Quran. Begitu juga saya waktu ketika dididik oleh ibu saya ya, itu semua pelajaran Quran itu saya nggak belajar keluar. Saya belajarnya dengan ibu saya. Bahkan saya belajar satu kitab namanya Ihya Ulumuddin itu sama ibu saya. Oh, Masya Allah. Gitu, sama ibu saya. Kita ngaji bareng gitu ya. Terus kemudian saya diajak untuk belajar puisi gitu kan, belajar ceramah itu ibu saya. Jadi betul-betul Al-Madrasatul Ula itu ketika antum tadi sebut Al-Madrasatul Ula yang kebayang cuma satu, ibu saya. Ibu, ya Rob. Nah, mudah-mudahan dengan itu ya para wanita-wanita itu bisa melahirkan generasi-generasi yang baik. Ya, bisa kok gitu ya kita berada di rumah tapi tetap berkontribusi. Apalagi zaman ini gitu ya, zaman ini yang semuanya sudah online. Ya, wanita itu bisa tetap ada di rumah sambil tetap bisa berkarya. Oh, Masya Allah. Terakhir Ustaz, terkait dengan anak-anak ini kan sekarang eranya banyak bullying gitu ya. Ya. Lalu peran orang tua ini apakah terus harus memberikan puji atau ya kita kan lebih banyaknya blaming akhirnya nih ke anak-anak ini. Dasar kamu gitu ya. Ini impactnya sampai mana kaitannya dengan membentuk anak ajaib ini? Ada momentum paling ditunggu atau memori yang selalu melekat pada anak-anak saya itu adalah setiap pergi sekolah. Oke. Ya, setiap pergi sekolah itu mereka pasti cari saya. Pasti. Ya, pasti cari saya. Oke. Mau pergi sekolah tuh pasti cari saya. Entah saya di mana gitu ya. Kalau saya lagi di loteng gitu kan, dikejar sama dia. Ya. Kadang-kadang saya di mana gitu ya dikejar. Kenapa? Karena pada saat itu saya peluk mereka. Saya peluk, saya cium gitu kan. Selamat belajar ya nak, gitu kan. Jadi anak soleha ya nak. Itu doa yang luar biasa. Itu saya cium tangan anak saya. Saya cium tangan anak saya. Berkali-kali saya ciumin tangan anak saya gitu ya. Terus kemudian ya mereka cium tangan saya sekali, tapi saya cium tangan anak saya berkali-kali. Oke, bagus nih, tips bagus nih. Iya. Iya. Jadi itu yang membuat anak kita akhirnya ya jadi doa ya mudah-mudahan mereka tuh melihat orang tuanya, orang tuanya kok memuliakan dia. Iya. Sehingga akhirnya ya dia insya Allah akan memuliakan orang lain. Yang sering terjadi kalau anak-anak bullying berarti satu aja ya, kenapa anak bully itu karena dia nggak dapat pujian dari orang tuanya. Oke. Nggak dapat yang cukup, ya nggak dapat yang cukup perhatian, kasih sayang itu dari orang tuanya. Makanya itu anak-anak bully. Makanya ya tekniknya memang pujiing, obat bullying. Sering-seringlah memuji anak, tambahin dengan Masya Allah, doa anak soleha dan seterusnya. In case dia berbuat hal yang tidak baik. Ya kalau berbuat yang tidak baik disitulah kita lihat umurnya yang dalam episode sebelumnya. Ya kita 0 sampai 7 ya kita maafkan karena dia raja. Dia raja. 7 sampai 14 disitulah kalau dia berbuat kesalahan kita kasih tahu bahwa kesalahan kamu ini akan berdampak pada apa. Tapi just reward, no punishment. Yang sering terjadi adalah kita punishment, kita ambil punishment, hak punishment dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang mempunish anak. Padahal gitu ya yang harus kita lakukan ke anak itu just reward. Ya, just reward. Nah, reward itu bagian dari reward adalah ilmu. Ya, berikan ilmu pada anak. Jangan berikan punishment. Nah, kalau seandainya ini anak nakal nih, ya pada saat anak nakal gitu ya. Ya kita biasanya dalam sholat ya, saya kadang-kadang sholat gitu ya, itu juga sama anak-anak menyempatkan diri. Nah pada saat itu doa, ya Allah gitu ya, ini anakku ya Allah, tadi si A gitu ya lagi nggak baik ya Allah sama adiknya ya Allah ya, Engkau ya Maha Pengampun maka ampuni dia ya Allah. Lirih gitu saudara. Ya. Lirih sengaja kita lirihkan gitu ya. Supaya dia dengar. Kalau dia nggak minta maaf ya Allah, Engkau ya Maha Menghukum, tapi saya yakin ya Allah Engkau nggak mau menghukumnya ya Allah, maka jadikan dia anak saleh. Jadi seperti itu jadi doa buat anak. Masya Allah. Nah jadi reward itu doa, ilmu. Nah yang sering terjadi kita pegang pecut, pegang rotan gitu. Ya. Dulu pernah saya begitu Ustaz. Tapi sekarang saya sudah tidak lagi menggunakan itu ya karena hak mempunish. Nah kenalkan dengan yang Maha mempunish. Kamu kalau seperti ini terus Allah akan hukum kamu nak.
Sayang kalau kamu nanti, waduh jangan berani-beraninya nak, ya melawan Allah. Seperti itu. Jadi kita antarkan kepada yang maha mempunish, kita aja jangan punish, just reward. Oke. Adapun di umur yang kesekian tadi yang udah menjelang dewasa mungkin ya komitmennya perlu disepakati gitu. Betul. Ya dengan kesepakatan, diskusi. Ya, misalnya nih kayak anak-anak saya ini ya alhamdulillah ya sampai sekarang fitnah terhadap lawan jenis ini masih bisa kita redam. Karena wanita ini nggak gampang, dia gampang dapat pujian. Kalau ada laki-laki yang puji aja gitu ya, goyang gitu. Iya, benar. Ya. Nah disitulah peran kita sebagai orang tua untuk berdiskusi dengan anak, ya hati-hati nak ya gitu kan, dengan laki-laki ini emang hidung belang nak. Kadang-kadang paling gampang muji gitu, tapi hati-hati. Tapi setelah itu kita bimbing supaya dia dapatin laki yang soleh gitu ya. Nah untuk dapatin laki yang soleh, kamu dulu yang soleha, nanti akan datang. Mereka sangat ingat ya selalu, karena berkali-kali saya ulang cerita tentang bapaknya Imam Syafi'i yang ya, jodoh terbaik ya, dalam materi jodoh terbaik ya. Seperti itu. Jadi diskusi kita dengan anak sehingga akhirnya kita sebagai orang tua itu menjaga potensi-potensi yang nggak baik terhadap anak. Gitu. Kitanya secara dalaman gitu ya, secara spiritual selalu taubaholic. Kemudian kita kasih ilmu kepada anak, kita kasih reward sebagai ya essence, garam dalam kehidupan mereka sehingga akhirnya mereka jadi deket gitu ya dengan orang tuanya. Wow. Menarik. Ustaz Nasrullah, terima kasih banyak. Sebagai sebuah quote nih terakhir kata-kata yang pamungkas untuk teman-teman, bekal kita mendidik anak ajaib ala Pak Nas seperti apa Ustaz? Fadhal. Ada satu lagu, nanti mungkin mudah-mudahan bisa disetel setelah ini ya. Ayo jadi ajaib. Nah, nanti bisa diputarkan di sana ya, anak-anak itu insya Allah mudah-mudahan sampai hafal tuh Ustaz. Ya, sampai hafal itu. Anak saya juga semua. Yang jelas, jadilah kita sebagai generasi yang meninggalkan generasi yang lebih baik daripada sekarang. Ilmu magnet rezeki kita sekarang paksakan gitu kan supaya dipraktekkan kepada banyak member-member magnet rezeki gitu ya. Tujuannya adalah supaya kitanya bagus, orang tuanya bagus, kemudian akhirnya melahirkan generasi-generasi yang bagus. Sehingga akhirnya kita tenang ya, meninggalkan meninggalkan dunia ini dalam keadaan anak-anak kita jauh lebih baik daripada diri kita. Masya Allah. Bapak Ibu, mudah-mudahan teman-teman semua sahabat sabar ya, lebih bersabar dalam mendidik anaknya. Tips-tips tadi boleh langsung dicoba loh ya, dipraktekkan ya. Akhirnya tadi kata-kata pamungkas yang bagus sekali, ultimate speech-nya Pak Nas bahwa nahnu naghrisu liman ba'dana. Kita menanam untuk siapa setelah kita. Mulai dari kita benihnya kita buat ajaib ya, lalu akhirnya tumbuhlah pohon-pohon yang memberikan buah-buah yang ajaib lagi. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya berharap Anda semua akhirnya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Bagi seorang ayah, ibu, saat Anda ayah datang ke rumah dari pulang di kantor disambut oleh anaknya, ayah, abi, atau sebaliknya. Mereka asik main game atau mereka asik dengan dunianya sendiri, maka disitulah peran kita sebagai orang tua, asah kembali ilmu magnet rezekinya. Sampai jumpa di training magnet rezeki yang luar biasa bersama Pak Nasrullah. Saya Abu Salim mohon izin undur diri. Terima kasih Ustaz Nasrullah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama belajar ilmu magnet.
Tante.